Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai ya. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Kuat Mulyono. Yang kedua, Supriyanto. Yang ketiga, Rifki. Yang keempat, Abdul Karim. Yang kelima, Rizky Maulida. Ya, berangkat semua ya. Nah, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat ya? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, di sini tujuan Bapak adalah yaitu untuk memberikan materi tentang cerita pendek. Nah, di sini pun ada struktur, ada ciri-ciri, terus ada unsur cerpen, ya. Nah, di sini ada yang tahukah tentang apa itu cerpen? Ada yang tahu tentang cerpen? Nah, Bapak bacakan ya. Apa itu cerpen? Nah, cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Bapak ulangi lagi ya. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Nah, paham ya? Cerpen itu apa? Nah, di sini ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama, ciri-ciri cerpen yaitu terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. Yang ketiga, bersifat fiktif. Yang keempat, hanya mempunyai satu alur saja, yaitu alur tunggal. Yang kelima, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketujuh, bentuk tulisan yang singkat, lebih singkat daripada novel. Yang kedelapan, penokohan dalam cerita pendek sangatlah sederhana. Yang kesembilan, mengangkat beberapa peristiwa dalam hidupnya. Dan yang terakhir, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita tersebut. Dari sini paham? Paham ya? Bapak lanjutkan lagi. Nah, di sini ada struktur cerpen. Struktur cerpen ini ada 6. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang terakhir koda. Abstrak, yang pertama tadi abstrak. Abstrak adalah gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan bersifat opsional. Yang kedua, orientasi berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga, komplikasi, yaitu urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah konflik yang terjadi dalam maaf ya. Dan di sini evaluasi adalah konflik yang terjadi dalam cerita pendek menuju pada klimaks serta memulai mendapatkan penyelesaian dan konflik tersebut. Yang kelima, resolusi. Nah, resolusi ini pengarah mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerita pendek tersebut. Dan yang terakhir, koda.
Nah, kode di sini disebut nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Sampai sini paham? Paham ya? Bapak lanjutkan. Nah, di sini ada unsur-unsur cerpen. Yang pertama ada tema, tokoh, penokohan, alur, setting atau alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat atau pesan. Yang pertama tema. Nah, tema di sini adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Yang kedua tokoh. Tokoh merupakan pelaku pada sebuah cerita. Tokoh adalah definisi individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam cerita. Yang ketiga, penokohan. Nah, penokohan di sini yaitu cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Yang keempat ada alur. Nah, di sini alur adalah cerita yang berisi urutan kejadian. Tiap kejadian dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa satu disebabkan oleh peristiwa lain atau peristiwa satu menyebabkan peristiwa lain. Yang kelima, setting atau latar. Nah, setting atau latar ini adalah tempat kejadian, waktu kejadian dalam cerita tersebut. Yang keenam, sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Posisi pengarang terdiri atas dua macam, yaitu berperan langsung sebagai orang pertama dan sebagai orang ketiga yang berperan sebagai pengamat. Yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerita pendek ini ya, mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat penyampaian maksud pengarang dan sebagai penyampaian perasaan. Artinya, melalui karya sastra, seseorang pengarang bukan hanya sekedar bermaksud memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang dilakukan dan dialami oleh tokoh dalam ceritanya, melainkan bermaksud pula untuk mengajak pembacanya untuk ikut merasakan apa yang dilakukan oleh tokoh cerita tersebut. Dan yang terakhir, amanat atau pesan. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan didaktis yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui karyanya, yaitu karya cerpen atau cerita pendek. Sampai sini paham? Ada yang belum paham? Paham sampai sini? Paham ya? Nah, di sini Bapak mempunyai media, yaitu rumah cerita, ya, atau disingkat RUJ, rumah cerita ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara bermainnya. Paham? Nah, di sini ada beberapa lembar soal. Nah, dan di sini pun ada 4 puzzle. Paham ya? Paham. Nah, sebelum ini dimulai, Bapak akan menerangkannya. Oke. Setiap kelompok mengambil satu yang ada di sini, satu yang ada di kertas ini ya. Nah, lalu di sini ada beberapa soal tentang cerita pendek. Nah, sebelumnya Bapak akan membagi kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Ya. Nah, cara pembagian kelompoknya ini menggunakan lagu Balonku Ada 5. Balonku Ada 5 itu, nah, pas waktu saat menyanyikan kata door itu langsung membentuk kelompoknya. Oke, jadi kelompoknya ntar secara acak, bukan saya atau bukan Bapak atau
adik-adik sekalian yang menentukan kelompoknya. Jadi itu secara acak nanti ya. Di situ pun rebutan ya. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Nah, setiap kelompok sesudah membentuk kelompok, setiap kelompok itu mengambil kertas yang ada di sini. Nah, paham? Paham ya? Nah, di sini Bapak coba jelaskan ya. Ada beberapa soal. Nah, di sini nih. Yang pertama, buatlah cerita pendek menurut gambar yang telah Anda rangkai ya. Nah, di sini ada puzzle-puzzle yang adik-adik rangkai nanti. Yang kedua, tentukan struktur teks cerita pendek dari cerita pendek yang Anda buat. Nah, jadi buatlah cerita pendek ini, lalu tentukan yang pertama orientasi, yang kedua evaluasi, yang ketiga resolusi. Dan soal yang nomor 3 di sini, tentukan unsur pembangun cerita pendek dari cerita pendek yang Anda buat. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, coba sekarang dari masing-masing kelompok mengambil, lalu mengambil ini ya, mengambil yang ada di sini, lalu diskusikan terlebih dahulu tentang ini dulu, diskusikan. Nah, kemudian setiap kelompok itu bergilir majunya. Contohnya kelompok 1 maju dulu, susun puzzle ini, susun puzzle yang Anda pilih ya. Nah, kemudian buatlah ini. Jadi langkah yang pertama adalah menyusun ini puzzle-puzzle, kemudian buatlah soal-soal ini. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Sudah? Semuanya sudah ya? Oke, nah lalu diskusikanlah sama kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, terus masing-masing kelompok itu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan di sini ya. Oke. Paham ya? Paham. Nah, ini berhubung waktu Bapak udah habis, sementara tugas-tugasnya ini dikerjakan di rumah. Oke. Ini untuk pertemuan minggu depan, dan pertemuan minggu depan pun kita akan membahas teks eksplanasi ya. Dari Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.